Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilas Official. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas seputar siswa lagi. Dan episode ini kita akan bahas atau sedikit mengupas metode OSPF ya, atau Dynamic Routing. OSPF atau Open Source Phrase itu merupakan sebuah protokol routing otomatis ya, atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas tuh static routing. Jadi kali ini kita akan bahas atau mengupas bagaimana cara konfigurasi dynamic routing ya. Jadi saya punya skema atau kita akan bahas seperti ini. Setiap PC nanti bisa saling berinteraksi atau saling berkoneksi, begitupun dari PC 0 ke router 2 ya. Kita coba contohkan PC 0 misalkan ke PC 2 sukses, begitupun sebaliknya dari PC 2 ke PC 0 sukses, ataupun PC 0 bisa ping atau melakukan interaksi ke router 2. Semuanya bisa saling berinteraksi ya. Ini menggunakan metode dynamic routing atau OSPF ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Untuk itu jangan lupa di subscribe dan share video-video saya. Semoga bermanfaat dan channel saya makin berkembang ke depannya, bisa selalu berinovasi dan memberikan sharing-sharing tutorial. Oke, untuk pertama kita akan buat topologinya dulu ya. Di sini saya menggunakan PT router ya. Oke, kita akan menggunakan kabel serial. Oke, topologi sudah dibuat ya. Jadi kita akan koneksikan setiap PC ke router masing-masing dulu sebelum kita melakukan konfigurasi OSPF. Yang pertama kita aktifkan dulu di router 0, terus masuk ke konfigurasi, kemudian kita coba kasih IP di port serial 2/0 ini ya.
router 1. Sekarang kita aktifkan ke bawah ini ya, di port FA0/0 di router 1. Oke. Sudah dikonfigurasi di 3 router ini. Sekarang kita kasih IP statik di setiap komputer IP ini. Nah, gateway-nya gateway dari IP yang kita telah masukkan ke FA0/0 ya. Oke. Sekarang kita tes, harusnya sih setiap PC bisa berinteraksi dengan router masing-masing ya. Kita coba ping dari PC 0 ke router 0. Sukses. Kemudian dari PC 1 ke router 1. Sukses. Kemudian dari PC 2 ke router 2. Sukses. Nah, untuk ini sampai sini kita sudah konfigurasi di setiap komputer dan sudah sukses bisa nge-ping ke atau misalkan bisa berinteraksi dengan router masing-masing.
Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara supaya PC0 bisa berinteraksi dengan PC1, kemudian begitu pun sebaliknya PC2 atau PC1 bisa berinteraksi dengan PC di sekitarnya pada router tetangga ya. Sekarang kita akan konfigurasi menggunakan metode OSPF ya, atau Dynamic Routing. Yang pertama kita masuk ke router 0 dulu. Oke, kemudian kita ketikkan OSPF1 ya. Kemudian router ID, untuk ID-nya bebas ya. Yang penting dalam satu sisi atau satu ruang lingkupnya itu harus ID-nya sama ya. Kecuali kita mau buat sisi yang lain, nanti kita ID-nya dibedain lagi. Network. Nah, maksud dari wildcard ini tuh kita sebelumnya sudah coba bahas apa itu wildcard dan bagaimana cara penghitungan wildcard. Kalau misalkan kalian masih belum paham, saya punya sedikit gambaran bagaimana cara menghitung wildcard dari /24 ya. Kenapa kita wildcardnya 0.0.0 atau .255, karena itu wildcard dari /24 ya. Jadi cara hitungnya kayak gini, rumusnya patokannya gitu, kita harus sertakan ini terus ya, 255 255 255 ini ya. Nah, kan /24 itu kan 255 kan. Jadi kita kurangin aja. Misalkan 255 kurang 0 kan otomatis 25. Kemudian ini kurang ini kan 000. Jadi wildcard dari /24 itu berarti 0.0.0.255 ya. Kemudian contoh berikutnya, kalau misalkan slash-nya 28 ya. Slash dari 28 itu kan 255.255.255.240 ya. Jadi cara hitungnya sama seperti tadi yang di atas, dikurangin aja dari rumus ini. Jadi hasil wildcard dari /28 itu 0.0.0.15 ya. Jadi kayak gitu. Ini kita mau buat akses untuk ke router atau ke port F/0/0 ya. Kemudian kita akan buat akses menyeberang ke router sebelah, yaitu atau misalkan alamat dari 40. Coba. Oke, kemudian sudah. Kemudian kita konfigurasi di router satunya.
Jadi kita akan buat akses ke ini ya, ke bawah. Kemudian lima dua titik 40 titik. Ini 50 tuh ke arah sini ya, ke arah router sebelahnya lagi. Kemudian kita cek dulu. Oke, untuk network 2.0 kan ke sini, 40 yang 10.10.40.0 network yang ke sini, kemudian yang 50 network yang ke sini. Oke. Sekarang di router 2-nya. Oh, masih. Iya, titik ini. Oke, 50 yang mengarah ke router sebelah, kemudian yang network 3 yang mengarah ke PC ya. Oke, sekarang kita tes, harusnya PC 0 bisa berinteraksi dengan PC 1, begitupun sebaliknya, yang semuanya itu bisa saling berinteraksi ya. Kita coba tes ping. Dari PC 0 ke PC 1 ya. Nah, bisa nih, bisa connect atau bisa melakukan ping. Kemudian kita ping ke PC 2 ya, yaitu 3.10. Oke, bisa. Coba kita tes PC 3, ping ke PC 0. Oke, sudah. Coba ping ke PC 1.
Oke, bisa. Atau bisa cara cepatnya dengan cara ping di ini nih, ke sini, sukses. Kemudian dari sini ke sini, sukses. Ataupun dari PC 0 ke router tetangga ya, sukses. Sukses. Kemudian dari sini, sukses ya. Oke. Nah, dan sekarang ini kan semua router sudah saling berinteraksi, semua PC juga bisa saling berinteraksi. Dan sekarang bagaimana caranya memutus hubungan netboard atau misalkan router 1 untuk sementara kita tidak mau berinteraksi dengan router 2, yaitu mempasifkan OSPF dari serial 3/0 ke serial 2/0 di router 2 ya. Jadi kita hanya berhubungan di router 0 dan router 1 saja, tapi kita tidak mau untuk menyetopkan sementara ke router 2 ini. Nah, begini caranya ya. Kita kecilkan dulu. Kita masuk ke router 1. Oke, kita dulu masuk konfigurasi. Kita ketikkan dulu router OSPF 1, kemudian pasif interface SE passive interface SE 3/0 ya. Nah, sudah. Dan sekarang router 1 tidak bisa berinteraksi dengan router 2 ya. Kita coba di PC 1 berinteraksi dengan PC 2. Oke, tidak bisa ya. Kita tes dari router 1 ke router 2 tetap, tapi dari PC di router 1 tidak bisa berkoneksi dengan PC 2 ya, karena tadi kita sudah memutuskan hubungan OSPF ke router 2 ya. Jadi kayak gitu caranya. Kalian juga bisa mengaktifkan kembali dengan mengetik router OSPF 1 dengan cara yang sama tadi ya. Oke, mungkin cukup sampai sini saja cara pembahasan atau cara konfigurasi OSPF di setiap router ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan share video saya ke yang lain, atau mudah-mudahan kedepannya channel ini bisa terus berkembang ya. Jadi untuk mungkin pertemuan berikutnya kita akan coba bahas akses kontrol ya, akses kontrol list ya, atau ACL. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Untuk sampai saat ini kita di sini dulu, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam tutorial, salam sehat ya.